Halo para pejuang garis dua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, di video kali ini aku akan berbagi pengalaman aku tentang kista. Oke, simak terus ya video aku. Nah, di video sebelumnya aku udah menceritakan ya bagaimana akhirnya aku tahu ada kista di rahim aku. Nah, awalnya itu adalah anyang-anyangan. Nah, anyang-anyangan itu buang air kecil yang sering dan sakit. Terus aku ke dokter dan di tes urin ternyata ada infeksi saluran kemih. Nah, ini ya videonya. Nah, lalu aku di USG sama dokternya, ternyata ada 2 kista di rahim aku. Ukurannya 3 dan 3,4, 3 sama 4. Nah, saat itu aku pastinya kita shock banget ya sebagai perempuan. Takutnya ada apa-apa, takutnya nanti kita nggak bisa ada keturunan gitu ya kan. Nah, setelah itu aku tanyakan sama dokternya apakah ada pengaruh. Ya, dokternya cuman menjawab wallahu alam, yang penting kita usaha dulu, kita yang penting cepat hamil kayak gitu ya. Jadi dokternya meresepkan aku itu obat untuk program hamil, terus untuk ISK-nya, untuk demam karena ISK demam ya. Nah, itu aja, tapi aku tidak ada dikasih obat untuk kistanya. Jadi intinya kita diusahakan untuk cepat hamil. Kenapa? Karena kista itu ternyata sebenarnya tidak berbahaya ya. Berbahaya itu bila kista itu lebih dari 5. Nah, kalau kista 5 cm ya. Nah, kalau kistanya lebih dari 5 cm itu baru disarankan untuk operasi. Nah, yang kedua, kista itu berbahaya bila kistanya sudah pecah. Nah, bagi teman-teman yang kista itu kalau bisa jangan sampai pecah. Nah, aku pun kurang tahu ya gimana kista itu sampai pecah. Tapi yang aku baca-baca kenapa dia bisa pecah itu karena kita terlalu lelah, terlalu banyak gerak kayak gitu. Tapi aku kurang paham ya yang kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman sebelum panjang lebar aku bercerita yang nggak tahu ya apa itu kista. Kista itu benjolan ya, seperti benjolan. Dia sebenarnya itu tumor jinak. Nah, dia seperti benjolan. Nah, benjolan yang berisikan zat padat, zat cair maupun gas ya. Nah, zat padatnya ini biasanya ada seperti rambut dan ada seperti tulang. Nah, sebenarnya kista ini tidak hanya di rahim kita ya, tetapi juga ada di kulit, ada juga di payudara, ada juga di ginjal. Nah, kebanyakan kista ini yang kita tahu kista rahim ya, kista ovarium. Nah, setelah aku berobat ke dokter ya, aku rasanya karena shock. Akhirnya 1 tahun aku nggak pernah lagi ngedatengin dokternya, karena antara percaya sama enggak gitu ya. Karena kita nggak sakit, kita nggak ada gejala-gejala untuk kista, jadi aku nggak mau lagi ke dokternya kayak gitu. Aku nggak mau lagi ke dokter yang lain, jadi aku takut gitu. Dan aku baca-baca katanya ada yang menyarankan kita coba ke dokter lain, kita periksa apakah benar ada kista. Nah, tapi aku masih takut karena khawatirnya kistanya semakin besar, kistanya semakin banyak, jadi kita kan nggak tahu ya. Nah, itu buat teman-teman ya, kalau bisa kalau bagi wanita ini, mau kita sudah nikah atau kita sebelum nikah, kalau aku sarankan ya kita cek gitu ke dokter. Nggak masalah ke dokter
itu nggak mesti kita harus sudah nikah, enggak. Tapi kita belum nikah pun bisa diperiksa ya, apakah ada kista, ada masalah nggak di rahim kita gitu. Nah, usaha apa aja yang aku lakukan? Nah, saat itu yang pasti aku cari tahu ya, semua tentang kista. Ya, kita harus mencari tahu, kita harus menambah wawasan kita. Apa itu kista? Apa aja makanan yang nggak dibolehkan? Apa aja makanan yang disarankan kayak gitu? Apa aja yang harus dilakukan kayak gitu ya. Nah, aku saat itu kalau makanan itu kita usahakan jangan memakan seperti makanan-makanan yang dibakar ya, kayak sate itu kan dibakar ya, kayak ayam bakar kayak gitu. Karena apa? Karena sate itu yang dibakar, makanan yang dibakar itu mengandung karsinogenik. Karsinogenik itu pemicu kanker ya. Terus aku berusaha untuk mencari tahu herbal-herbal apa aja yang bagus untuk program hamil. Nah, kita ini sekarang dua ya, satu untuk menghilangkan kistanya, yang kedua untuk program hamilnya. Jadi kita kejar-kejaran ya sama kistanya ini, karena kistanya kan kita takut makin besar atau makin banyak nih yang kita takutkan. Nah, aku saat itu pernah dikasih buah zuriat sama teman. Nah, kalau teman aku sih berhasil ya, katanya sih dalam 2 minggu alhamdulillah dia dapat keturunan. Nah, aku bukannya, kita nggak tahu berhasil apa enggak, cuman aku minum sekali terus aku nggak minum lagi. Tapi ada juga suaminya teman, katanya minum buah zuriat juga bagus ya untuk program hamil juga, dalam sebulan itu gitu. Nah, yang kedua, saat itu aku minum Gold G ya, gamat jelly. Nah, gamat jelly ini adalah timun laut. Nah, aku searching tentang gamat jelly ini. Nah, katanya sih gamat jelly ini salah satu manfaatnya untuk kista ini ya. Jadi aku coba minumnya gitu. Nah, yang ketiga, aku saat itu minum vitamin E ya. Vitamin E itu kan katanya untuk kesuburan ya. Tapi ada teman aku yang bilang, teman aku bidan. Nah, dia menyarankan kalau bisa nggak usah, karena itu bisa untuk jadi makanan kistanya, jadi kistanya semakin berkembang. Nah, akhirnya aku nggak melanjutkan, tapi aku baca-baca sih nggak ada sih penelitian apakah itu benar akan berkembang apa enggak. Nah, selanjutnya aku minum ini habatus sauda. Ini katanya sih bisa juga ya, untuk ini habatus sauda. Ini habatus sauda ini dulu aku pernah minum ya, dulu waktu kuliah. Ini bagusnya saat itu aku waktu kuliah minum ini, bagus untuk tenaga gitu. Nah, tapi aku baca-baca juga bisa untuk kista, bisa juga untuk program hamil lah ya, penunjang gitu. Jadi ya kita coba aja. Nah, selanjutnya aku minum ini. Nah, ini yang terakhir kali aku minum. Ini apa ya namanya? Fitsuka dan Le Female ini ya. Nah, ini sebelumnya banget tahu ini. Awalnya temen aku dia bidan, jadi dia duluan nikah dari aku. Terus dia nanya sama aku, "Kak, obat apa nih untuk hamil, untuk mual kayak gitu kan." Jadi aku curiga, ngapain nih nanya-nanya obat mual gitu kan. Aku sarankan minum ondansetron kayak gitu kan. Udah Kak, aku udah minum ondansetron, tapi masih mual katanya kayak gitu. Jadi aku, wah ini kayaknya tanda hamil nih biasanya kayak gitu kan. Akhirnya aku tanyain, lagi hamil ya kayak gitu. Iya Kak. Oh gitu.
kasih tahu dong resepnya kayak gitu kan. Nah, akhirnya dia ngasih tahu dia pakai herbal promil online kayak gitu ya. Nah, tapi bukan merek yang ini, dia belinya harganya 1,5 juta, tapi aku lupa merek apa. Tapi rasanya dulu untuk promil seharga itu kayaknya antara percaya sama enggak. Nah, akhirnya ya kelihatan lah ini ya. Nah, ini. Nah, aku lihat di beranda Facebook ya. Ternyata komentar-komentarnya, komentar ini AHCN ini AHCN. Mana ya? Ya. Nah, ini komentarnya bagus-bagus kayak gitu. Nah, aku cobalah akhirnya promil AHCN ini. Nah, aku nggak promo ya teman-teman, aku nggak iklan, aku nggak promo, tapi aku cuma mau berbagi, kali aja teman-teman cocok sama ini ya, dengan ini. Nah, ini isinya semuanya herbal. Ini curcuma domestic, rhizome extract. Sebenarnya ini herbal Indonesia ya. Zingiber officinale, rhizoma extract, curcuma santoriza ya. Isinya seperti temulawak, kunyit kayak gitu. Tapi ada juga bipolen untuk daya tahan tubuh, ada blume balsamifera folium extract. Nah, ternyata di herbal kita sendiri itu bagus gitu ya. Nah, ini untuk suami ya, ini untuk suami di female. Nah, ini ada tribulus ya. Tribulus itu untuk kuat gitu para suaminya. Nah, ini ada piper refractum fructus extract ya, sejenis lada kalau nggak salah ya, lada yang panjang itu apa ya, lupa. Andrographis paniculata herba extract. Nah, ini kalau nggak salah daun salam ya. Nah, ternyata herbal Indonesia juga bagus kayak gitu ya. Nah, ini diproduksi di Jawa Tengah Indonesia ya. Cukup bagus lah ya. Nah, ini aku minumnya ini 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, isinya ini 50 kapsul. Kalau nggak salah ini seminggu udah habis gitu kan, berarti 6 kali sehari, 6 kapsul sehari kali 7 berarti 42 kapsul ya. Lebih kurang seminggu atau 8 hari itu udah habis nih obat. Nah, cara minumnya ini minum satu botol. Ini satu botol, ini yang aku ya, yang ini yang perempuannya, ini udah habis. Nah, katanya sih minum satu botol, nanti kita nggak usah minum lagi, terus nanti dijeda, baru kalau misalnya kita gagal nanti diulang lagi bulan depannya kayak gitu. Nah, ini kalau suami aku masih ada ya, aku liatin ini ya. Nih. Nah, masih ada isinya, dia malas minum, harus kita yang sodorin minum. Nah, jadi saat itu nggak tahu ya, 1 bulan minum, terus aku nggak minum lagi kan seperti sarannya. Nah, bulan depan itu aku masih halangan ternyata, tapi halangannya itu sedikit kayak gitu. Nah, ada yang bilang, teman-teman ada yang bilang, nah itu biasanya tanda-tanda halangan terakhir katanya kayak gitu. Nah, kita kan sebagai yang belum pernah hamil, kita kan ya ngikut aja, masa iya ya, kita ya coba aja lah, apa ya, disemogakan aja gitu kata-kata orang itu, semoga benar kayak gitu ya kan. Akhirnya itu bulan apa ya, bulan Agustus. Nah, bulan Agustus kebetulan ulang tahun kami. Nah, saat itu nggak tahu, suami tiba-tiba aja berdoa semoga tahun ini kita punya anak kayak gitu kan, dia jadi semakin semangat kayak gitu. Nah, akhirnya
Ini kan yang ke dokter pertama itu di bulan September. Nah ini ya, aku liatin. Ini 24 September. Ini ya, ini kurang nampak. Nah ini 24 September. Nah ini. Nah ini 25. Nampak nggak sih? Nah nanti aku fotoin ya, 25 September. Nah akhirnya aku memberanikan diri untuk ke dokter, tapi ke dokter yang lain. Nah ini dokter Amru. Nah dokter ini aku baca-baca ya, aku cari tahu dokter ini dia spesialis kebidanan kandungan, konsultan tumor kandungan. Nah ada harapan sepertinya ya. Nah akhirnya aku bener-bener bertekad untuk akhirnya aku mau ke dokter. Nah di situ aku tanggal 2 bulan 8, berarti memang 1 tahun kemudian ya. Nah 1 tahun kemudian, ini sebelum suami aku ulang tahun, berarti seminggu sebelum. Nah ini dokternya waktu itu aku kasih tahu, sebelumnya aku ada kista dok, kayak gitu. Nah setelah aku kasih tahu, oh iya, nanti akhirnya dicek, ternyata kistanya tinggal 1. Nah tapi kistanya itu ukurannya semakin besar. Nah gimana tuh ya, 1 kista hilang tapi 1 kista lagi membesar. Nah galau banget ya kan. Nah tapi dokternya itu menyarankan juga untuk hamil juga, kayak gitu ya. Jadi tapi aku dikasih obat ya, obatnya nanti aku fotoin ya obatnya. Ini obatnya itu ada Norflam apa ya, nanti aku kasih tahu ya obatnya. Nah obatnya itu ada seperti anti-inflamasi kayak gitu. Nah kata dokternya, wah ini masa subur nih katanya, harus kejar tayang nih katanya kan. Nah nanti kembali lagi setelah haid hari pertama sampai hari kelima. Nah aku tunggu ya haidnya. Ternyata haid aku alhamdulillah saat itu nggak datang gitu. Nah saat itu padahal aku itu tanggal 17 Agustus aku masih main-main tarik tambang kayak gitu, ikut-ikut 17 Agustus kayak gitu ya. Nah di bulan 9 akhirnya ya kan, kita berarti bulan depannya ya kan, berarti bulan 9. Nah di bulan 9 itulah aku akhirnya ini sepertinya nggak datang halangan, tapi kan kita masih berpikir antara iya sama enggak. Akhirnya aku coba tes pack pagi-pagi kan. Setelah aku tes pack akhirnya garisnya samar gitu. Nah aku tanya suami, ini samar nggak sayang, kayak gitu. Ternyata kata suami, iya samar, tapi kita nggak paham nih dua-duanya. Hanya tanya-tanya, berkemungkinan itu positif. Nah setelah itu seminggu kemudian ya, setelah itu aku pergi ke dokternya. Aku kembali lagi ke dokter ini, dokter Ayu, dokter Sri Wahyu Maryuni. Dan alhamdulillah ya itu akhirnya nggak di USG dalam ya, di dalam akhirnya ada memang seperti ini hamil, tapi setelah itu diperiksa 2 minggu kemudian alhamdulillah beneran hamil. Alhamdulillah ya, positif ya. Ya
Mungkin itu aja sih pengalaman aku tentang kista, pengalaman aku sampai hamil. Dan ya yang penting teman-teman semangat, yang penting teman-teman selalu positif, selalu optimis. Kita jangan berburuk sangka sama Allah, kita harus berpikir positif kayak gitu ya. Dan yang penting adalah kita sedekah kayak gitu ya. Nah, sedekah itu salah satu cara untuk merayu Allah kayak gitu. Kita berdoa sama Allah. Nah, saat bersedekah kita bilang sama yang menerima sedekahnya, doakan ya semoga diberikan keturunan kayak gitu. Nah, ya yang penting kita berpikir positif, kita happy, kita ya kita jalan-jalan kayak gitu ya. Yang penting selalu optimis. Nah, mungkin itu aja ya, sharing tentang pengalaman aku, tentang kista aku. Kalau ada kekurangan itu datang dari aku, kalau ada kelebihan itu datang dari Allah. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan tetap semangat. Oke, bagi teman-teman yang suka video aku, di like, dan kalau ada yang mau bertanya silahkan komen, dan kalau ada jangan lupa subscribe-nya ya. Dan kalau mau ikutin video aku terus, nyalakan lonceng biar kamu tahu video aku selanjutnya. Oke, terima kasih, dadah.